Shalom Voltagers, apa kabar? Pasti kalian sangat luar biasa hari ini. Untuk itu persiapkan hati bahkan tempat terbaik kalian untuk bisa mengikuti ibadah dengan baik hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang ada. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada atas setiap tempat dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau ibadah. Haleluya, amin. Shalom Voltagers, semuanya siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dong. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Sama-sama katakan. Tuhan, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi, katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Katakan kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Ikuti gerakan kami dong. Sekali lagi. Mari sambil mengangkat kedua tangannya, katakan la 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 la. Haleluya. Sekali lagi. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian.
tangan di atas kepala dong. Mari kita nyanyikan, katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan sebab Dia adalah segalanya. Melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari sama-sama kita nyanyikan sekali lagi, katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Sebab tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya. Melebihi semua
sebab selain kau tiada yang lain. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku
Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, biarkan Engkau Allah yang membuat hati dan pikiran kami Tuhan fokus, agar apa yang kami dengar nanti Tuhan dapat kami simpan itu Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Voltagers, apa kabar? Senang sekali hari ini kakak bisa beribadah bersama-sama dengan semua anak-anak Voltager. Ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kakak percaya setiap minggu ada sesuatu yang kita terima daripada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita dengan firman-Nya, dengan pujian dan penyembahan yang setiap minggu kita naikkan kepada Tuhan, yang kita bawa kepada Tuhan. Hari ini sebelum kakak mau sharingkan kebenaran firman Tuhan, kakak mau ingatkan setiap anak-anak Voltagers bahwa ketika kita, mungkin hari-hari ini kita serba online, kita ibadah online, kita sekolah online, tapi ketika kita punya teman, ketika kita punya sahabat, jangan sampai kita karena gak bisa ketemu satu dengan yang lainnya, terus kita gak pernah komunikasi, gak pernah mungkin tanya kabar teman kita, kamu ngapain, hari ini ngapain aja. Mungkin karena kita online, kita gak ketemu, jadi kita gak, yang biasanya kita suka sharing sama teman kita, terus kita gak bisa sharing lagi atau gak bisa lakukan sesuatu dengan teman kita. Kenapa? Karena online. Nah, tapi kita bisa mungkin WA, SMS, by phone, teleponan, tanya kabar mungkin, say hello. Bahkan ketika kita melihat teman kita yang butuh untuk didoakan, mungkin kita doakan teman-teman kita. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan kita itu bukan hidup sendiri. Tuhan itu menciptakan kita itu bukan hidup sendiri saja, tapi Tuhan menciptakan kita itu untuk hidup bersama-sama. Dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 9-10 itu dikatakan begini, bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang itu mengangkat temannya yang jatuh, tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, jadi ketika Tuhan mau kita itu hidup bersama-sama. Tidak baik kalau kita hidup sendiri. Kalau kita baca ketika kisah penciptaan Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam. Ketika dilihatnya Adam, Tuhan bilang begini, bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri. Untuk itu Tuhan menciptakan Hawa untuk bisa hidup bersama-sama dengan Adam. Ini bukan hanya cerita tentang pasangan hidup atau berbicara tentang pasangan hidup saja, tapi juga ini tentang hubungan kita dengan teman kita, dengan sahabat kita. Tuhan juga ingin manusia itu hidup tidak sendirian. Tidak baik kalau kita seorang diri saja. Sekalipun mungkin ketika kita berteman, ketika kita bersahabat, ada suka dukanya. Mungkin bertengkar, salah paham, mungkin didiemin sama sahabat teman kita 2 hari nggak ngomong, lewat gitu karena lagi marahan. Mungkin seperti itu ketika kita berteman. Tapi lebih baik kita hidup berteman. Lebih baik kita hidup, kita memiliki teman dan bersahabat. Jangan sampai kita berpikir, saya sendiri, saya bisa main game sendirian. Atau saya cari teman di dunia maya aja yang gak pernah ketemu, yang cuman chatting di dunia maya. Tapi kalau kita punya sahabat, lebih baik untuk kita bersahabat dan berteman. Tujuannya ada. Jadi kalau kita berteman, kita bersahabat itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita bisa saling menolong. Kita bisa saling menguatkan satu dengan lainnya. Yang tadi firman Tuhan dikatakan bahwa ketika teman kita jatuh, kita itu menjadi penolong untuk mengangkat dia. Ketika teman kita itu mungkin lemah, kita ada untuk menguatkan dia. Ketika teman kita itu butuh bantuan, kita memberikan bantuan buat teman kita. Dan kita juga bisa sama-sama mengerjakan kehendak Tuhan.
Jadi seperti itu teman-teman, semua anak-anak Voltager ketika kita bersahabat atau kita berteman. Seperti dalam sebuah kisah di firman Tuhan, cerita tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka dalam kitab Markus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ini ayatnya sampai ayatnya yang ke-12. Nanti kakak akan cerita kebenaran ini, nanti teman-teman semua anak-anak Voltagers bisa pulang di rumah baca sampai selesai firman Tuhan ini. Markus 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan seperti ini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Dalam kisah ini, dalam firman Tuhan ini diceritakan bahwa ada seorang lumpuh di Kapernaum, di kota Kapernaum ini dia tidak bisa berjalan. Ya otomatis kan orang lumpuh itu pasti gak bisa berjalan. Dan membutuhkan orang lain untuk melakukan aktivitasnya. Di saat-saat sedih, di saat-saat dia membutuhkan pertolongan, dia punya teman-teman yang selalu menghibur dia. Dia punya teman-teman yang selalu mau membantu dia ketika dia butuh pertolongan. Dia punya teman-teman yang saat itu bersama-sama dengan dia dan membantu dia dan juga baik kepada dia. Suatu hari mereka itu mendengar bahwa Tuhan akan datang lagi di kota Kapernaum. Jadi kabar itu tersiar sampai di telinga 4 orang teman daripada orang lumpuh ini. Dan ketika mereka dengar berita itu, kabar itu mereka sangat bersemangat. Mereka sangat bersemangat, sangat antusias. Mereka sudah memikirkan bahwa ketika Tuhan Yesus datang di Kapernaum, mereka akan membawa orang teman mereka yang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Mereka sudah sangat antusias sekali. Terus ketika di waktu yang sama itu, kabar itu juga bukan hanya di 4 orang ini yang dengar, tapi seluruh kota Kapernaum itu mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang. Dan kalau kita baca firman Tuhan, teman-teman semua, bahwa rumah di mana Tuhan Yesus tinggal itu penuh. Karena ada banyak orang yang mau datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar, dan juga ada yang datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika 4 orang teman daripada orang lumpuh ini hendak membawa teman mereka yang lumpuh kepada Yesus, mereka itu gak bisa menemukan jalan untuk membawa teman mereka itu sampai bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena rumah itu sudah penuh. Sampai di depan rumah itu sudah penuh, mereka tidak menemukan jalan. Mereka tidak mendapatkan ada jalan untuk bisa mereka menggotong teman mereka itu supaya bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Apakah situasi itu, kondisi itu membuat mereka untuk pulang? Sudahlah kita pulang aja, gak ada tempat. Atau situasi itu, ya sudahlah kita nunggu di sini aja, mungkin Tuhan itu akan keluar dan Tuhan akan ketemu dengan orang lumpuh ini. Apakah seperti itu? Kalau kita baca, mereka itu memikirkan cara. Bagaimana ya supaya teman kita ini bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, supaya bisa disembuhkan dengan Tuhan Yesus. Nah, yang kita baca dalam firman Tuhan ini dikatakan seperti ini. Mereka itu memutuskan untuk membongkar atap rumah dan menurunkan teman mereka yang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Wow. Coba kita bayangkan nih, lagi Tuhan Yesus itu lagi mengajar. Tuhan Yesus itu lagi berkhotbah dan setiap orang-orang itu lagi dengan seriusnya mendengarkan firman Tuhan. Tiba-tiba atap di depan, di atas mereka
itu terbongkar dan tiba-tiba ada orang yang turun. Pasti reaksinya apa? Pasti mungkin ada yang marah, kaget, mungkin heran. Wow, kenapa demikian? Mungkin gempa bumi, mereka pasti memikirkan banyak hal. Ada reaksi yang mereka lihat kan? Ada timbul reaksi, tapi mereka orang lumpuh, teman-teman daripada orang lumpuh ini, mereka melakukan hal itu ketika Tuhan Yesus mereka sudah membongkar atap dan mereka menurunkan teman mereka itu tepat di depan Yesus. Di ayat 5 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini. Dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang lumpuh itu dipanggil anakku oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat iman mereka sampai Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini yang tadi dia lumpuh, dia bisa berjalan. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Artinya Yesus melihat iman orang-orang atau teman-teman daripada orang lumpuh ini. Mereka memiliki iman bahwa ketika orang lumpuh ini mereka bawa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti akan sembuhkan. Tapi iman mereka itu membuat mereka bisa melakukan sesuatu supaya teman mereka bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya teman mereka ini mengalami sebuah kesembuhan karena iman daripada teman-teman yang menolong, yang menguatkan dia, yang menuntun sampai orang lumpuh ini ketemu dengan Tuhan Yesus dan mengalami kesembuhan. Kakak percaya ketika teman-teman semua kita berteman, ketika kita bersahabat, kakak tahu semua kita punya sahabat, punya teman-teman yang ada di sekitar kita. Kita harus mengenal teman-teman kita, bukan hanya sekedar kita berteman, bergaul, ya sudah saya bergaul sama dia, saya berteman sama dia. Apa yang dia mau kita harus ikuti, apa yang teman saya lakukan harus saya ikuti. Tapi kita harus mengenal, kita kenali teman-teman kita kenali sahabat kita. Ada dua kategori teman-teman, ada dua kategori teman yang harus kita tahu. Ketika kita mau bersahabat, berteman, ada dua kategori teman. Yang pertama itu adalah toxic friend. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa yang merusakkan kebiasaan yang baik? Pergaulan yang buruk. Ada teman-teman yang terkadang ketika kita berteman, ketika kita bergaul sama teman-teman itu, ada teman-teman yang membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak sadar bahwa itu pengaruh buruk dalam kehidupan kita, ataupun kita sadar, tapi kita sengaja untuk mengikutinya. Mungkin ada hal-hal buruk seperti suka bergosip, suka berbohong, suka mengucapkan kata-kata kotor, atau suka mengajak teman-temannya melihat video porno. Ada hal-hal yang tidak benar, ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan yang dilakukan oleh teman kita. Tapi kita harus ingat bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita, firman Tuhan tegas mengajarkan buat kita bahwa janganlah kamu sesat. Artinya apa? Anak-anak Voltigers, artinya kalau kamu sudah tahu apa yang dilakukan teman-temanmu itu tidak benar, maka janganlah terus mengikutinya. Ketika kita tahu apa yang teman kita itu lakukan salah, ketika kita tahu itu berbohong itu dosa, ketika kita tahu bahwa teman kita ini suka melihat video porno, ketika kita tahu itu dosa, kita tidak boleh mengikutinya. Kita tidak boleh terus untuk mengikuti dia. Dan ya kan saya cuma ini teman saya. Tapi kita harus tegurlah teman kita itu dan katakan kebenarannya. Jangan kita takut. Mungkin ketika kita menegur dia, kita akan dijauhi. Kita akan dianggap bahwa ini bukan teman saya. Kita akan
tidak ada yang mau berteman sama kita. Jangan kita menyesal ketika kita berkata tentang kebenaran. Kenapa? Kebenaran itu tetap kebenaran. Dan kebenaran itu harus disampaikan. Jangan cuman karena kita sekedar kita takut, nanti siapa yang berteman sama saya. Nanti kalau saya bilang kebenarannya seperti ini, saya akan dijauhi, saya nggak punya teman. Tapi kita harus kasih tahu kebenarannya dan tegurlah teman kita. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu, pergaulan yang buruk itu bisa membuat hati Tuhan sedih. Hati Tuhan sedih ketika kita bergaul, ketika kita masuk dalam sebuah pergaulan yang buruk dan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan sedih. Bagaimana kita tahu bahwa itu mendukakan hati Tuhan? Pernah enggak semua anak-anak Voltager saya ketika kita mau melakukan sesuatu yang dosa, ketika kita mau melakukan hal yang salah, itu seperti ada sesuatu dalam hati kita. Itu seperti kalau rasa ya deg-degan mungkin, rasa takut, atau rasa tidak tenang, gelisah bahwa ada sesuatu yang bilang bahwa itu salah loh. Tahu nggak? Itu adalah sebuah alarm daripada Roh Kudus yang Roh Kudus berikan buat kita. Yang Roh Kudus taruh dalam kehidupan kita. Jangan, itu salah. Itu nggak benar. Temanmu ini lagi salah. Jangan kamu ikuti. Terus respon kita bagaimana? Apakah hanya karena kita takut tidak ada teman, kita hanya mengikuti? Atau ketika kita mendengarkan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kita, respon kita melakukannya. Dengan segera kita melakukannya. Itu adalah suara Roh Kudus untuk mengingatkan kita bahwa itu salah. Untuk itu perlu teman-teman semua anak-anak Voltager, kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Membangun saat teduh kita. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan. Itu akan menjaga kehidupan kita. Ketika kita hendak jatuh dalam dosa, mungkin ketika kita ada dalam sebuah pergaulan yang salah, Tuhan itu mengingatkan kita. Oke, jadi yang pertama, dua kategori teman itu toxic friend. Ada pengaruh buruk yang teman-teman berikan buat kita. Kita harus kenali sahabat kita. Sahabat saya ini, dia membuat saya ada hal yang buruk, enggak yang hari ini saya lihat dari kehidupannya. Oke, untuk itu apa? Jauhlah pergaulan yang buruk. Kenapa kita harus menjauhi pergaulan yang buruk? Karena pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Dengan mungkin pelan-pelan, gak langsung teman-teman. Tapi kalau kita sering ada dalam sebuah pergaulan yang buruk, dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita akan mulai bergeser. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu the real friend. Dalam Amsal 17 ayat 7 dikatakan seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tahu enggak Voltagers bahwa ada teman-teman yang memang Tuhan taruh dalam hidup kita agar membangun kehidupan kita. Menjadi benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada teman-teman yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk membangun kehidupan kita supaya kita itu lebih dekat dengan Tuhan. Ada teman-teman yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk menasihati kita ketika atau menegur kita ketika kita hendak melakukan sesuatu yang salah. Contohnya di CG Kids, ya kan? Di CG Kids itu kita bisa temukan ada teman-teman yang mengenal Tuhan dan bisa kita tumbuh bersama-sama dan saling mengingatkan satu dengan lainnya. Ketika teman kita mungkin lagi kesusahan, kita memberikan pertolongan. Ketika teman kita mungkin lagi sakit, ya kan kalau di CG itu kan, kita saling mendoakan, kita mendoakan teman kita yang sakit. Ketika teman kita ini butuh pertolongan, kita selalu ada untuk memberikan pertolongan kepada teman kita. Terus bagaimana supaya kita bisa mengenal bahwa ini teman yang sesungguhnya. Jadi ada ciri-ciri teman-teman sesungguhnya.
Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, ini kakak mau kasih ciri-cirinya supaya kalian ketika berteman, kalian harus kenali dengan baik teman-teman kalian. Yang pertama, ciri-ciri teman sesungguhnya itu menghibur saat temannya sedih. Menghibur saat temannya sedih. Menghibur. Teman yang sesungguhnya itu selalu menghibur, bukan mengejek ya. Ketika mungkin teman kita dalam kesusahan, kita selalu menghibur teman kita. Mungkin dia lagi kehilangan orang yang dia kasihi, atau mungkin dia dapat nilai yang kurang bagus, kita hibur dia, plus kita ingatkan dia. Lain kali kamu harus belajar supaya dapat nilai yang bagus. Menghibur saat temannya sedih, bukan meninggalkan. Jadi ciri-ciri teman yang sesungguhnya menghibur saat temannya sedih. Terus yang kedua, menolong saat temannya kesukaran. Menolong. Jadi ketika kita lihat teman kita lagi susah, bukan kita tinggalin dia. Saya tidak ada waktu untuk tolongin dia. Tapi teman yang sesungguhnya itu akan menolong saat temannya kesukaran. Jatuh dari sepeda atau dia belum mengerti pelajaran dan dia harus butuh teman untuk menerangkan, menerangkan supaya dia lebih mengerti. Kita menolong. Atau teman kita butuh bantuan, kita tolong. Teman yang sesungguhnya itu akan menolong temannya ketika menghadapi kesukaran. Yang ketiga, menegur teman kita berbuat salah. Ini adalah bentuk kasih. Ini adalah bentuk kasih ketika kita membangun sebuah persahabatan dengan teman kita. Bukan malah jangan kita berpikir bahwa ketika kita buat salah, kita nggak ditegur sama teman kita diemin kita. Kita pikir teman kita nih baik. Ini harus teman saya baik sekali. Enggak. Teman saya itu mengasihi saya, enggak. Tapi teman yang sesungguhnya itu kita menegur teman kita berbuat salah. Kita akan menegur teman kita ketika kita melihat bahwa dia ini lagi mau jatuh dalam dosa. Kakak kasih contohnya. Sebagai teman yang baik ketika kita melihat teman kita itu jalan, terus dia mau jatuh di depan dia itu ada jurang mungkin ya. Dia mau jalan dan kita tahu bahwa itu ada jurang. Sebagai teman yang baik, sebagai teman yang sangat sayang kepada teman kita, apa yang kita lakukan? Kita membiarkan dia biar supaya dia jatuh, atau kita akan berusaha untuk supaya dia nggak jatuh di jurang itu. Kakak percaya yang akan dilakukan oleh teman sesungguhnya, dia akan berusaha supaya temannya itu nggak jatuh dalam jurang. Sebagai teman yang sesungguhnya kita akan menegur teman kita ketika dia mau berbuat salah. Ini bentuk kasih karena kita tidak ingin teman kita berbuat hal yang buruk. Yang keempat, ciri teman sesungguhnya membawa mereka mengenal Tuhan Yesus. Ketika kita berteman sama teman kita, teman yang sesungguhnya ini selalu membawa kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Mengajak kita bersaat teduh, selalu sharing tentang kebenaran firman Tuhan, selalu sharing tentang kebaikan Tuhan, selalu bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Dan selalu membaca Alkitab, pokoknya hal-hal yang membangun kehidupan kita. Selalu membawa kita untuk mengenal tentang Tuhan Yesus, bukan mengenal tentang hal-hal yang buruk. 4 ciri teman sesungguhnya ini yang harus kita pahami dan kita tahu bahwa kita ini sementara memiliki teman yang sesungguhnya atau toxic friend. Atau kita yang paling tahu teman kita ini, dia ini membawa pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan kita atau membawa kita semakin mengenal Tuhan. Jadi hari ini kita harus temukan teman-teman yang benar. Teman-teman yang benar-benar membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebuah komunitas yang benar-benar membangun kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita
hari ini dekat, itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Itu akan sangat mempengaruhi segala kehidupan kita. Jadi pastikan hari ini semua anak-anak Voltager, semua kita menemukan sebuah komunitas yang benar, sebuah CG Kids yang hari ini ada kakak-kakak Eagle Kids juga yang bisa menjadi sahabat kalian, yang bisa menjadi teman kalian, yang bisa menuntun kalian mungkin, yang bisa memberikan nasihat buat kalian. Dan jadilah teman yang sesungguhnya untuk teman-teman kalian. Jangan kita jadi toxic friend kepada teman kita atau membawa pengaruh buruk kepada teman kita, tapi kita mau jadi teman yang sesungguhnya. Kita mau jadi the real friend buat teman-teman kita, buat sahabat-sahabat kita. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kakak percaya setiap anak-anak Voltager, setiap Voltagers mau untuk memiliki teman-teman yang sesungguhnya, mau untuk memiliki komunitas yang baik. Untuk itu kita juga sendiri harus jadi teman yang baik. Kita harus jadi teman-teman yang membawa teman kita itu kepada Tuhan Yesus, membawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Amin. Oke, hari ini firman Tuhan buat kita, firman Tuhan buat setiap anak-anak Voltager mengajarkan kita bahwa pentingnya kita memiliki sebuah komunitas yang benar, yaitu CG Kids. Supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan, supaya kita bisa menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa benar-benar menjadi anak-anak yang bukan hanya kita bergaul, berteman, tapi kita itu tahu tujuan saya punya teman ini untuk apa. Untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling sharing, untuk kita saling menolong, untuk kita saling menegur bila kita tahu bahwa teman kita ini buat salah, untuk membawa teman-teman kita mengenal Tuhan Yesus. Itulah tujuan kita ketika kita ada dalam sebuah pertemanan dan persahabatan. Amin. Oke, hari ini kakak mau mendoakan setiap kalian yang mungkin punya komunitas dengan teman-teman yang benar. Dan juga buat teman-teman semua, kakak rindu mau doakan setiap kalian supaya kalian bukan hanya punya komunitas yang baik, tapi benar-benar kalian juga punya menjadi teman-teman yang baik buat semua teman-teman kalian. Menjadi teman-teman yang benar menguatkan teman-teman kalian, menuntun teman-teman kalian untuk mengenal Tuhan Yesus. Atau mungkin hari ini kakak mau doakan mungkin kalian yang hari ini sementara mungkin saya lagi berteman sama teman-teman yang dalam sebuah pergaulan yang buruk. It's okay, belum terlambat. Hari ini kalian tinggal datang kepada Tuhan dan minta tuntunan Roh Kudus. Bisa datang ke kakak-kakak, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita mau menemukan teman-teman yang baik, teman-teman yang benar. Kita mau menemukan sebuah komunitas yang benar untuk membawa kita semakin mengenal Tuhan. Mari semua kita tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa, terima kasih. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kami, sehingga Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan yang hari ini datang dalam setiap kehidupan kami. Berbicara Roh Kudus atas setiap hati kami Tuhan. Kalau hari ini kami mungkin sementara bergaul atau berteman dengan orang-orang yang salah, yang mungkin membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Roh Kudus, berikan tuntunan-Mu atas kehidupan kami, supaya kami bisa Tuhan Yesus mau meninggalkan setiap kebiasaan atau pergaulan buruk kami. Dan kami mencari Tuhan teman-teman sesungguhnya yang hari ini Tuhan berikan di tengah-tengah kami Tuhan untuk membangun kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami tahu Tuhan Yesus jadikan kami sebagai teman yang baik untuk teman-teman kami Tuhan. Jadikan kami sahabat yang baik dan benar bagi setiap teman-teman kami Tuhan. Yang mau menegur setiap teman-teman kami Tuhan ketika mereka berbuat dosa. Yang mau menolong Tuhan, bahkan membantu setiap teman-teman kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami mau Tuhan punya sebuah komunitas yang benar Tuhan. Bukan komunitas yang menuntun kami kepada hal-hal yang buruk, tapi kami mau punya komunitas yang benar Tuhan. Roh Kudus berikan itu atas setiap kami Tuhan Yesus. Roh Kudus berbicara dalam setiap hati kami Tuhan.
Dan biarlah Engkau berikan tuntunan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan, yang hari ini datang menegur setiap kami Tuhan, menguatkan, meneguhkan hati kami Tuhan, bahwa kami harus jadi teman yang baik untuk teman-teman kami, dan kami harus jadi menemukan sebuah komunitas yang benar untuk menuntun kami mengenal Tuhan. Mari semua anak-anak Voltagers angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah kasih sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, tuntunan Roh Kudus terus menuntun kita tuh dimanapun kita berada. Kita harus tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan mau kita tetap ada dalam kebenaran Tuhan. Tuhan mau kita menemukan orang-orang yang benar. Tuhan mau untuk kita terus ada dalam sebuah komunitas yang benar. Biarlah hari ini Tuhan, Roh Kudus menuntun kami sehingga kami mau Tuhan terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan Engkau meteraikan dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah ini menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesonaku. Kau tepuk tangannya sebelum ini kok.